Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mendemonstrasikan dan mempresentasikan untuk evaluasi akhir semester Deep Learning kelas R. Dengan saya, Muhammad Ikram Faryono dengan NBI 14621000013 dan rekan saya. Saya Rika Yulianto dengan NBI 14621000048. Saya Nifila Prisma dengan NBI 14621000050. Saya Manfikir Dewardian dengan NBI 14621000220. Dengan dosen pengampu Bapak Andre Kartika Widi Hapantenda, Eskom Mkom. Untuk yang pertama di sini yaitu definisi permasalahan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Rika Yulianto. Baik, terima kasih. Yang pertama ada latar belakang. Jadi penyakit kardiovaskular telah diakui sebagai penyebab utama kematian dan kecacatan di seluruh dunia. Tiap tahun jutaan orang meninggal akibat kondisi ini yang mencakup penyakit jantung koroner, stroke, dan penyakit arteri perifer. Tingginya angka kejadian penyakit kardiovaskular telah menimbulkan beban besar pada sistem kesehatan global dan menyoroti pentingnya penelitian lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor resiko yang terlibat. Beberapa faktor yang sudah diketahui termasuk gaya hidup yang tidak sehat, pola makan tinggi lemak dan garam, kurang aktivitas fisik, kebiasaan merokok, serta konsumsi alkohol yang berlebihan. Selain itu, faktor genetik dan kondisi medis tertentu seperti hipertensi, diabetes, dislipidemia juga diketahui berkontribusi terhadap peningkatan risiko terkena penyakit ini. Kebutuhan untuk memahami faktor yang mendasari penyakit kardiovaskular semakin mendesak mengingat perubahan demografi global dan peningkatan prevalensi faktor risiko yang dapat dimodifikasi. Pola makan modern yang cenderung tidak sehat dan tingkat aktivitas fisik yang menurun akibat urbanisasi dan perubahan gaya hidup merupakan tantangan besar bagi kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian yang mendalam dan komprehensif sangat diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko yang paling signifikan serta mengembangkan strategi pencegahan dan pengolahan yang efektif. Kemudian yang selanjutnya ada identifikasi permasalahan. Dari dataset di Kaggle dapat diidentifikasi bahwa data ini memiliki potensi besar untuk mengeksplorasi berbagai faktor risiko yang berkontribusi terhadap penyakit kardiovaskular. Permasalahan utama yang ingin diatasi adalah kurangnya pemahaman mendalam tentang sejauh mana masing-masing faktor risiko mempengaruhi kemungkinan seseorang dapat terkena penyakit kardiovaskular ini. Jadi terdapat kebutuhan untuk menganalisis hubungan antara faktor-faktor risiko ini dan penyakit kardiovaskular dengan menggunakan pendekatan statistik yang komprehensif dan metode mesin learning yang canggih. Analisis mendalam diperlukan untuk menentukan kombinasi faktor risiko yang paling berbahaya dan memahami bagaimana interaksi antar faktor tersebut dapat mempengaruhi kesehatan kardiovaskular. Selain itu, kebutuhan untuk mengidentifikasi subpopulasi yang paling rentan terhadap penyakit ini agar strategi pencegahan yang lebih tepat sasaran dapat dikembangkan. Dengan demikian, hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru yang akan membantu pengembangan kebijakan kesehatan masyarakat lebih efektif dan program intervensi yang dapat mengurangi prevalensi penyakit kardiovaskular. Penelitian ini berfokus pada pengembangan model prediksi yang dapat membantu dalam identifikasi dini individu yang berisiko tinggi. Dengan adanya model prediksi yang akurat, intervensi preventif dapat diimplementasikan lebih awal sehingga dampak negatif dari penyakit ini dapat diminimalisir. Oleh karena itu, dataset ini menawarkan kesempatan untuk melakukan penelitian yang tidak hanya relevan secara ilmiah, tetapi berdampak signifikan pada kesehatan masyarakat secara luas. Kemudian yang selanjutnya ada asumsi, kebutuhan, dan juga limitasi. Dalam dataset ini diasumsikan data yang tersedia telah dikumpulkan dengan metode yang tepat dan valid, sehingga kualitas dapat diandalkan. Diasumsikan bahwa variabel-variabel yang terdapat dalam dataset ini cukup relevan dan komprehensif untuk mengeksplorasi berbagai faktor risiko penyakit ini. Selain itu, diasumsikan bahwa sampel data dalam dataset ini memiliki populasi yang lebih luas, sehingga hasil analisisnya dapat digeneralisasikan. Keterkaitan antar variabel juga diasumsikan signifikan
yang memungkinkan analisis mendalam mengenai pengaruh masing-masing faktor risiko terhadap penyakit kardiovaskular. Untuk memaksimalkan penggunaan dataset ini diperlukan akses ke alat analisis statistik dan mesin learning yang canggih. Selain itu, diperlukan pengetahuan mendalam tentang epidemiologi dan faktor risiko penyakit kardiovaskular untuk menginterpretasikan hasil analisis dengan benar. Proses pembersihan data yang menyeluruh juga diperlukan untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam analisis ini bebas dari kesalahan dan kekurangan. Selain itu, diperlukan waktu yang cukup untuk melakukan analisis untuk memperoleh hasil yang signifikan dan dapat diandalkan. Meskipun dataset ini memiliki potensi besar, terdapat beberapa limitasi yang perlu diperhatikan. Yang pertama, data yang tersedia mungkin tidak mencakup semua faktor risiko yang relevan. Kemudian yang kedua, kualitas data yang sangat bergantung pada pengumpulan data yang digunakan. Jika metode tidak memadai, maka hasil analisisnya juga bisa terpengaruh. Selain itu, keterbatasan dalam ukuran sampel dan representasi populasi mungkin membatasi kemampuan untuk menggeneralisasikan temuan. Terakhir, variabel-variabel dalam dataset ini mungkin memiliki tingkat keakuratan yang berbeda yang dapat mempengaruhi validitas analisis yang dilakukan. Oke, terima kasih Mbak Rika. Untuk yang kedua, tujuan proyek akan dilanjutkan oleh Mbak Nifil Afrisma. Untuk tujuan proyek di sini dari penggunaan dataset ini adalah untuk mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor risiko yang berkontribusi terhadap penyakit kardiovaskular. Dengan analisis yang mendalam, diharapkan dapat diungkap hubungan antara berbagai variabel dalam dataset dan risiko terkena penyakit kardiovaskular. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model prediksi yang akurat guna membantu identifikasi dini individu yang beresiko tinggi serta memberikan wawasan yang dapat digunakan untuk merancang strategi pencegahan yang lebih efektif. Selain itu, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar ilmiah bagi pengambilan keputusan dalam kebijakan kesehatan masyarakat. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas intervensi kesehatan yang ada dan mengidentifikasi area yang memerlukan peningkatan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor risiko, diharapkan dapat diusulkan rekomendasi untuk perubahan gaya hidup dan intervensi medis yang lebih tepat sasaran. Lebih jauh lagi, tujuan dari analisis ini adalah untuk menginformasikan edukasi masyarakat mengenai pencegahan penyakit kardiovaskular dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya faktor-faktor risiko tersebut. Kemudian di sini juga terdapat measurable outcomes atau bisnis kriteria. Dari hasil yang diukur menggunakan dataset ini meliputi beberapa indikator utama yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan penelitian. Yang pertama yaitu terdapat tingkat akurasi model prediksi yang dikembangkan untuk mengidentifikasi individu beresiko tinggi diukur, sehingga efektivitas model dapat dievaluasi dengan menggunakan metrik seperti area under the receiver operating characteristic, GOV atau AUC-RUC, sensitivitas dan spesifisitas. Yang kedua yaitu terdapat pengurangan prevalensi penyakit kardiovaskular di populasi target diukur sebagai indikator keberhasilan implementasi strategi pencegahan yang berbasis hasil analisis yang dapat diukur melalui survei longitudinal dan data kesehatan populasi. Untuk yang ketiga, di sini terdapat peningkatan pemahaman tentang interaksi antara berbagai faktor risiko diukur melalui publikasi hasil penelitian di jurnal ilmiah dan konferensi. Jumlah dan kualitas publikasi ilmiah yang dihasilkan dari penelitian ini dapat dijadikan indikator keberhasilan. Selain itu, jumlah kutipan dan pengaruh penelitian tersebut dalam komunitas ilmiah juga diukur. Untuk yang keempat, di sini terdapat penggunaan temuan penelitian ini dalam penyusunan kebijakan kesehatan yang lebih tepat sasaran diukur melalui adopsi dan penerapan kebijakan tersebut oleh lembaga kesehatan dan pemerintah. Indikator ini dapat diukur dengan melihat perubahan dalam pedoman klinis, program kesehatan masyarakat, dan alokasi sumber daya kesehatan.
Untuk yang selanjutnya yaitu terdapat keberhasilan dalam edukasi masyarakat mengenai pencegahan penyakit kardiovaskular diukur melalui survei kesadaran dan pemahaman masyarakat sebelum dan sesudah kampanye edukasi. Peningkatan tingkat kesadaran dan pemahaman tentang faktor risiko penyakit kardiovaskular di masyarakat merupakan indikator penting dari dampak penelitian ini. Dan yang terakhir, terdapat efektivitas intervensi yang direkomendasikan diukur melalui studi kasus dan program uji coba yang dilakukan di berbagai komunitas. Keberhasilan intervensi ini diukur dengan melihat perubahan dalam pola hidup sehat dan penurunan faktor risiko yang teridentifikasi. Semua indikator ini secara bersama-sama akan memberikan gambaran yang komprehensif terhadap tentang dampak dan keberhasilan penelitian ini dalam memerangi penyakit kardiovaskular. Oke, terima kasih Mbak Dipil. Untuk yang selanjutnya, data understanding akan dijelaskan oleh Mas Fikri Dwi Fardian. Terima kasih Mas Bari. Ya, yang ketiga data understanding. Yang pertama ada data collection ya. Data ini diperoleh dari data yang tersedia di Kaggle berjudul Exploring Risk Factor for Cardiovascular Disease. Data ini mencakup informasi rinci mengenai faktor risiko penyakit kardiovaskular yang dikumpulkan dari berbagai partisipan. Tanggal pengumpulan data tidak disebutkan secara spesifik dalam deskripsi dataset, namun dataset tersebut mencakup berbagai faktor demografis, gaya hidup, dan kondisi medis yang relevan dengan risiko kardiovaskular. Ya, berikut ada tabel 1 dengan variabel dan deskripsi. Yang pertama ada age, yaitu usia partisipan dalam hari, gender, jenis kelamin partisipan 1 untuk pria dan 2 untuk wanita, height, tinggi badan partisipan dalam sentimeter, weight, berat badan partisipan dalam kilogram, EPI, tekanan darah sistolik, EPI tekanan darah diastolik, kolesterol, tingkat kolesterol, GLUK yaitu tingkat glukosa, smoke, status merokok 0 tidak, 1 ya, konsumsi alkohol, dan aktivitas fisik. Next, Mas Batu. Yang terakhir ada kardio, itu diagnosis penyakit kardiovaskular, 0 jika tidak ada dan 1 ada. Yang 3.2 statistik description, untuk skor dari 12 variabel dinyatakan dalam mean, standard deviation, skewness, dan kurtois dengan menggunakan library pandas seperti pada di bawah ini, yaitu yang pertama ada import pandas, yang kedua read value Excel, yang ketiga yaitu mendapatkan fungsi statistik, yang terakhir menulis statistik variabel, maka akan menghasilkan tabel di bawah ini, yaitu ada mean, standard deviation, skewness, dan kurtosis dari tiap-tiap variabel. Next. Yang terakhir data visualization, yaitu nilai mean, standar deviasi, skewness, dan kurtosis dari setiap variabel dapat divisualisasikan berturut-turut menggunakan kode di bawah ini, yaitu seperti tadi, mendapatkan statistical descript, menuliskan statistik yaitu var dari variabel ke-12 variabel sebelumnya, dan memasukkannya ke dalam data frame dengan fitur variabel mean, skewness, dan kurtosis. Dan yang export ini membaca array panjang dari data dan menampilkannya dalam plot bar dengan warna merah, dan untuk yang sama yaitu standard deviation dan seterusnya, maka akan menghasilkan visualization sebagai berikut. Ini untuk mean, standard deviation, skewness, dan kurtosis. Terima kasih Mas Farid. Oke, terima kasih Mas Fikri. Lalu selanjutnya untuk metode deep learning akan saya jelaskan sendiri. Jadi di sini kita menggunakan dataset dengan judul Risk Factor for Cardiovascular Health yang kami dapat dari Kaggle. Di sini kami menggunakan metode convolutional neural network atau CNN. Langsung saja
untuk dicoba di sini saya akan menjalankannya di Google Colab. Nah, untuk yang pertama yaitu di sini ada mengimport semua library yang dibutuhkan termasuk model, lalu ada layer, di sini ada dense, ada dropout. Lalu untuk yang pertama yaitu membaca dataset kita dengan judul dataset atau nama file herd-data.csv. Lalu yang selanjutnya pre-processing data. Untuk pre-processing datanya ini kita mengedrop kolom indeks dan ID karena tidak digunakan. Oh, maaf, maksud saya yang ini. Untuk yang setelah membaca tadi itu kami mengubah pada proses processing yaitu mengubah kolom age menjadi jadi tahun karena dari datasetnya sendiri itu untuk age di sini itu merupakan jumlah dalam hari jadi agak susah untuk membacanya. Lalu yang selanjutnya di sini ada drop kolom yaitu menghilangkan kolom yang tidak penting itu indeks dan ID lalu memecah atau mengambil sebuah fitur. Di sini kami fiturnya menggunakan cardio untuk X-nya, lalu di split atau dibagi datanya untuk TZS-nya yaitu 0,1 dengan random state 42, lalu menormalisasi fitur menggunakan standard scaler untuk X-train dan X-test, lalu mereshape data untuk CNN input, lalu mengkonversi label menjadi kategorikal. Yang selanjutnya di sini ada mendefinisikan CNN model atau layer-layer yang digunakan. Di sini menggunakan sequential, ada cons 1D, ada max pooling 1D, ada dropout, lalu dikembalikan lagi menggunakan confusional 1D, lalu di max pooling lagi, lalu di dropout, di flatten, di dense menggunakan aktivasi relu, di dropout, dan yang terakhir dense tapi menggunakan activation softmax. Yang selanjutnya yaitu mengcompile untuk modelnya sendiri menggunakan optimizer Adam dan loss-nya menggunakan categorical cross entropy metric. Untuk metriknya yaitu akurasi, lalu di sini akan mentrain model dengan epochnya 10, batch size-nya 10, dan validation speed-nya 0,1. Lalu saja coba saya jalankan. Nah, ini masih di proses pentrainingan. Setelah training nanti akan memunculkan hasil akurasinya. Setelah hasil akurasinya muncul, nanti untuk kita mengambil modelnya yaitu menggunakan model.chef dengan nama CNN model.h5, lalu kita download. Sini menunggu untuk proses trainingnya. Jadi ini akan muncul epok-epok dan sekarang masih di epok 6 dengan tingkat akurasi sekitar 0,7 atau 70%.
dan loss-nya yaitu atau loss atau error itu 0,57 atau 57%. Kita tunggu sebentar. Setelah epochnya sudah selesai atau pelatihannya sudah selesai, nanti akan muncul tes akurasi. Yang terakhir sudah 10/10. Nah, ini sudah selesai, masih memproses. Nah, ini terdapat tes akurasi yaitu 72,57 karena ini kita run terus-menerus. Jadi tadi yang pertama itu kami dapat sekitar 73,89. Itu sudah saya download. Nah, ini untuk modelnya. Jadi setelah jadi model seperti ini, kita masuk ke untuk webnya. Untuk webnya di sini sudah saya simpan untuk modelnya tadi, yaitu Herdata CNN model H5. Ini merupakan Python filenya. Yang pertama import, lalu inisialisasi flash, lalu membaca modelnya. Lalu di sini ada app route untuk halaman home-nya. Di sini menggunakan HTML dari index.php, .html. Lalu di sini ada predict. Setelah data dari homepage-nya dikirim atau dipost ke predict, maka akan diproses di predict, yaitu dengan mengambil semua variabel yang dibutuhkan sampai dengan aktif. Lalu untuk prediksinya di sini model, lalu predict. Langsung saja saya coba coba secara langsung. Nah, ini merupakan halaman web yang kami buat. Misalnya di sini nama saya Fahri, usia saya. Untuk prediksinya di sini dalam hari ya, masih dalam hari karena yang di genre tadi itu untuk meningkatkan akurasinya. Namun untuk prediknya di sini tetap harus dalam hari. Misalnya di sini saya ingin berumur sekitar 23, umur 23 dalam hari. Ya, pokoknya seperti itu. Maksudnya ini usia dalam hari. Misalnya di sini saya masukkan kalau umur 23 itu sekitar 9.000, 9.000-an lah. 9.500-an. Lalu jenis kelamin laki-laki, tinggi badan misalnya 170, lalu berat badan misalnya 70, tekanan darah untuk normal yaitu 110, lalu untuk diastolik normalnya itu 70, 110/70, lalu tingkat kolesterol Anda misalnya sini normal, untuk semua apakah Anda merokok tidak, mengkonsumsi alkohol tidak, lalu rutin berolahraga ya, lalu ketika diklik prediksi, maka akan mengirim data ke /predict lalu dihitung. Jadi ini hasilnya. Prediksi resiko penyakit jantung kardiovaskular untuk data respondennya sebagai berikut. Nah, ini berarti salah tadi. Berarti ini di usia 26, jenis kelamin laki-laki, tinggi badan 170 dan sebagainya. Lalu untuk pengisian kuesionernya, kolesterol tinggi itu normal, menderita diabetes normal, apakah Anda merokok tidak, mengonsumsi alkohol tidak. Nah, di sini kemungkinan itu karena apa ini untuk akurasinya masih 70%. Jadi kadang riwayat penyakitnya itu jadi random. Jadi kadang keluar memiliki resiko tinggi, kadang tidak memiliki resiko. Lalu jika kembali maka akan kembali ke halamannya tadi. Ya, itu sekian
presentasi dari kelompok kami, kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fahri.